Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan hutan kota, dimana kajiannya itu terkait dengan aspek kelayakan studi pembangunan hutan kota. Sendiri dari kelompok 1 atas nama Iksal Afandi, dan ini ada teman-teman kelompok saya yaitu Muhammad Zainuddin, Erni Anggraini, Irma Yana, dan Ulfa M. Brahima. Kita ke pendahuluan. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan ditetapkan sebagai hutan kota oleh pemerintah yang berwenang. Fokus utama peranan hutan kota adalah jasa-jasa lingkungan. Pohon-pohon di perkotaan terbukti berperan dalam pembentukan iklim mikro, perbaikan kualitas udara, dan pengurangan karbon dioksida, serta perlindungan suplai air kota. Pembangunan hutan kota tersebut sangat bermanfaat bagi wilayah perkotaan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan udara menjadi bersih seperti pada RTH atau ruang terbuka hijau yang pada umumnya. Perencanaan penggunaan lahan RTH untuk hutan kota dapat berubah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, aksesibilitas terhadap sumber daya, kondisi fisik lahan, ekonomi, dan kebijakan daerah yang memberikan dampak terhadap jumlah, bentuk, luasan, dan penyebaran ruang terbuka hijau yang ada di wilayah kota. Dalam perencanaan pembangunan hutan kota harus memperhatikan peraturan yang telah diatur, baik oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan lainnya, sebagai salah satu acuan untuk membangun hutan kota. Perencanaan pembangunan dalam hutan kota masih belum memperhatikan aspek tata ruang kota yang baik. Sejauh mana yang saya ketahui, bahwa kebutuhan akan pembangunan dan terbatasnya ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor terjadinya disintegrasi dalam pembangunan di perkotaan. Konsekuensinya itu logis. Atas keadaan tersebut, semakin terbatasnya lahan yang tersisa untuk kawasan hijau. Definisi hutan kota. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, hutan kota merupakan bagian dari program ruang terbuka hijau. Di Indonesia, ruang terbuka hijau atau RTH dapat berbentuk kawasan lindung, kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau tempat pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan. Jadi, mungkin hutan kota ini bisa berbentuk RTH, dan RTH seperti yang saya jelaskan bahwa RTH di Indonesia ini dapat berbentuk seperti kayak kawasan lindung sampai kawasan hijau pekarangan. Analisis hutan kota. Yang pertama itu aspek teknis, seperti yang dalam aspek teknis itu kita membahas tentang ketersediaan lahan. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota, bahwa luas minimal hutan kota yaitu 0,25 hektar area dan 10% dari luas perkotaan. Alokasi hutan kota setiap daerah berbeda tergantung prioritas pembangunan dan pola penggunaan lahannya.
Jadi pertanyaan yang timbul adalah, apakah keberadaan sebagian besar hutan kota sudah memenuhi 10% dari wilayah perkotaan seperti peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2002? Nah, yang kedua itu terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga ketersediaan bibit, yang keempat jenis tanaman, dan yang kelima ini terkait dengan pengelolaan. Bahwa tujuannya aspek teknis yang pengelolaan ini adalah untuk membentuk jasa-jasa lingkungan seperti pemeliharaan. Kita dapat membentuk iklim mikro, jenis tanaman. Nanti tanaman-tanaman estetika dapat membuat keadaan semakin segar, kondisi fisik, kondisi cuacanya, kondisi iklimnya. Yang kelanjut kita aspek ekologi. Nah, aspek ekologi ini kita objek kajiannya mengenai tentang kondisi air, kondisi vegetasi, kondisi tanah, suhu atau kelembapan, dan kondisi hubungan manusia dengan lingkungan. Untuk aspek ekonomi itu mengenai biaya pembangunan dan rencana pendapatan. Nah, dalam aspek ekonomi ini, apakah banyaknya industri di lingkungan perkotaan dikaitkan dengan luas alokasi ruang terbuka hijau atau hutan kota di daerah? Berikutnya itu terkait dengan aspek sosial budaya, terkait dengan pelestarian hutan kota berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal. Dengan keberadaan hutan kota ini, apakah adat istiadat atau kearifan lokal tambah dijunjung tinggi, atau malah bahkan keberadaan hutan kota bisa menurunkan keadaan adat istiadat atau malah meninggalkan budaya, meninggalkan kearifan lokal. Aspek kebijakan yaitu kebijakan pemerintah kota dan kebijakan pemerintah setempat. Kebijakan pusat paling besar pengaruhnya karena sebagai payung legal untuk penyelenggaraan hutan kota. Hutan kota tidak sepenuhnya dapat dibangun karena peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2002. Penekanannya lebih kepada program pembangunan Indonesia Hijau (KLH) dan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan atau GERHAN dan Adipura. Salah satu faktor penyebabnya adalah konsep hutan kota yang kurang jelas, baik strata tanaman dan pohon, di mana batasan minimal luasan hutan kota dan keharusan kompak dianggap menyulitkan dalam implementasi. Kemampuan setiap daerah untuk menyelenggarakan hutan kota juga berbeda-beda. Ada beberapa tipe kriteria hutan kota. Mungkin yang pertama terkait dengan tipe kawasan permukiman. Nah, tipe kawasan permukiman yaitu dibangun pada areal permukiman yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan berupa jenis komposisi tanaman, pepohonan yang tinggi dikombinasi dengan tanaman perdu rembutan.
Tipe kawasan industri yaitu dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi populasi udara dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan industri. Tipe rekreasi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah dan unik. Yang keempat yaitu tipe pelestari plasma nutfah sebagai pelestari plasma nutfah yaitu sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara in situ dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau dikembangkan. Tipe perlindungan yang kelima yaitu mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah gambir yang cukup tinggi dan sesuai dengan karakter tanah, dan melindungi daerah pantai dan gempuran ombak abrasi serta melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air. Dan yang keenam yaitu tipe pengamanan yaitu berfungsi untuk meningkatkan keamanan penggunaan jalan pada jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu. Sekian materi terkait dengan pengelolaan hutan kota. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.